Selamat siang, Bapak, Ibu, Om, Tante, kakak-kakak, majelis, penatua, teman-teman semua. Shalom. Boleh kasih jempolnya? Shalom. Wah, senang sekali bisa ketemu teman-teman sekalian, Bapak, Ibu dimanapun berada. Saya mau ajak kita berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kita hadiratnya. Tuhan, makasih buat siang hari ini kami bisa kumpul bareng-bareng sesama pelayan keluarga dan anak. Kami bisa main games, yang bisa bersuka cita dalam Engkau saja. Dan berdoa Tuhan buat kami yang semangat, maupun buat kami yang lelah. Buat kami yang optimis, maupun buat kami yang mulai putus asa. Supaya hari ini kami bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa di sini ada satu kuis yang saya mau tanya loh. Tadi kan pertanyaan udah banyak diundi ya. Undiannya pertanyaan semua ya. Kali-kali tuh kulkas gitu loh. Lagi pandemi begini kan bagus juga kan ya. Puter, siapa yang dapat kulkas? Nah, saya punya kuis. Siapa di antara Bapak Ibu, pendeta, majelis, kakak-kakak, sekolah minggu semua yang paling lama melayani sebagai guru sekolah minggu? Kalau tadi Kak Mariska jawabnya paling cepat mulu ya. Itu jempolnya pasti udah terlatih biasa belanja online. Wuh, 26 tahun, Ibu Julia Lumika. Ada yang lebih tinggi dari 26? Kita kayak lagi di Pegadaian. 26 tahun. Bu Julia yang mana ya? Boleh saya lihat wajahnya? Oh, Ibu Julia. Iya, iya, iya. Halo Bu Julia. 26 tahun, luar biasa. Padahal Ibu kelihatannya baru umur 28 itu di kamera, Bu. Puji Tuhan kalau 28 tahun. Hari Minggu nggak boleh bohong. 26 tahun, Bu ya. Artinya dari udah lama sekali ya. Ya, dari zaman saya kuliah tahun 99. Oke, wow, 99 aja udah 26 tahun. Iya, iya, iya. Iya, iya, dari zaman-zaman itu ya, nggak Lebih. berasa. Iya, betul-betul. Thank you. Ada lagi nih, kandidat kedua. Selain Ibu Julia adalah Bapak Daniel Suhadi. Ayo, betul apa betul? Pak Daniel berapa tahun? Pak Daniel udah mulai ngajar di tahun 1977. Presidennya siapa ya tahun 77 ya? Dari tahun 77, artinya udah, waduh, ini mah udah nggak ada lawannya Pak Daniel. Seumur saya. Tahun 77. Pak Daniel yang mana boleh boleh kasih lihat wajahnya? Barangkali ada dari pos dari mana yang belum pernah lihat kan? Mana ya, saya lagi cari nih. Soalnya banyak yang ikut. Oh, itu Pak Daniel. Wah, luar biasa. Boleh kasih jempol virtualnya semua. Pak Daniel Suhadi itu. SMTR itu apa Pak ya? Sekolah Minggu Tunas Remaja. Sekolah Minggu Tunas Remaja dari tahun 77. Luar biasa, Pak. Jadi artinya murid Bapak sekarang mah udah kalau 77 ya, artinya orangnya misalnya lahir tahun 70 ya. Artinya sekarang udah umur gocap loh. Betul nggak? Muridnya maksud saya. Muridnya aja umur 50. Iya nggak sih? Kalau anaknya lahir tahun 70, iya loh. 51 tahun itu muridnya. Nah, muridnya aja segitu ya. Muridnya ada yang udah Wah. punya cucu. Wah. Luar biasa. Muridnya udah ada yang jadi pendeta. Wah, luar biasa. Kalau pendeta ketemu Pak Daniel tetap panggilnya Kak, Kakak gitu ya. Kamu sini kamu. Baca Alkitab dulu, udah pendeta dia. Thank you. Ada nggak yang lebih lagi dari tahun 77? Udah jadi guru sekolah minggu. Wah, lama sekali ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ada nggak yang lagi pengen udahan pelayanan? Ikut Zoom sekalian perpisahan. Pusing. Tiap hari mah kita sibuk di rumah banyak urusan, kerjaan juga susah, sekolah minggu banyak rapatnya, banyak persiapannya. Nah, udah lagi pengen udahan dulu, mau cuti. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, kata Bu Julia tuh. Luar biasa semangatnya ya. Aduh, kalau lihat Pak Daniel dari tahun 77 dan siang ini masih ikut sama-sama sama kita. Terima kasih ya Pak ya. Bapak jadi sebuah teladan yang hidup buat kita semua. Sebab kalau nggak ada kan kita lihat, mana nggak ada semua kok.
Udah pada jadi majelis kali udah lupa sama sekolah minggu. Tapi di sini terus ada, ini jadi semangat buat kita semua. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas di waktu ini kalau bisa dengan singkat ya, karena kita udah capek juga ya, tentang pelayanan pilihan buat keluarga dan juga murid. Muncul nggak ini di gambar? Muncul lah ya di komputer ya. Pelayan pilihan buat keluarga dan murid. Pelayanan yang seringkali barangkali dipandang sebelah mata. Murid kita TK, SD dia lupa sama kita. SD sama kita, SMA dia lupa sama kita gitu ya, cuma seminggu sekali juga ketemunya kan. Tapi ini adalah sebuah pelayanan pilihan buat orang-orang yang terpilih. Nah, tadi kan saya tanya, lagi pada pengen mundur nggak nih dari pelayanan nih? Saya mau ajak kita baca 3 bagian firman Tuhan. Kalau lagi handphonenya susah, saya bacain buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang terkasih ya. Pertama itu Keluaran 2. Musa. 3 kisah ini, itu 3 kisah amarahnya Musa. Musa yang marah tercatat, setidaknya di 3 bagian. Keluaran 2 itu ceritanya gini loh. Waktu itu Musa udah dewasa di Mesir, dia ngelihat saudara-saudaranya orang Ibrani itu, kan dijajah Mesir ya, disuruh kerja paksa, terus dia lihat orang Mesir memukul seorang Ibrani. Coba pertanyaan kuisnya, siapa nama orang Ibrani yang dipukul? Nggak tahu, nggak ada di Alkitab ya, kalau bisa jawab luar biasa, udah siap masuk surga. Nah, Mesir mukul orang Ibrani, marah Musa. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, kayak kucing mau nangkep tongkol, nggak ada orang di situ, sepi, dia samperin orang Mesir itu, lalu dibunuh orang Mesir itu. Dia bunuh mayatnya, disumpetin di dalam pasir. Marah Musa. Kenapa? Berani-beraninya nih, begundal Mesir ini, mukulin saudaraku orang Ibrani. Marah. Tapi kemudian, jadi gini loh, dia marah karena dia kan pengen belain orang Ibrani, orang sebangsanya, orang yang dia sayang. Nah, baru berlewat 1 hari, dia keluar lagi. Sekarang berantemlah orang Israel sama orang Israel. Orang Ibrani sama orang Ibrani berantem. Terus udah gitu, ada dipukul loh berantem. Musa tanya, kenapa kamu pukul temenmu? Kamu kan sebangsa. Iya kan? Kamu kan lagi menderita. Kenapa kamu kok pukul saudaramu? Orang Ibrani jawab, siapa yang ngangkat kamu jadi hakim atas kami? Apa kamu mau bunuh aku juga? Seperti kemarin kamu bunuh orang Mesir itu? Wah, ternyata malah Musa itu diancam mau dibocorin. Makanya mulai dari saat itu, dia lari ke tanah Midian. Karena udah ketahuan, Musa pembunuh. Dan benar, Musa dicari sama orang Mesir. Artinya, yang bocorin rahasia Musa ngebunuh orang Mesir siapa? Orang sebangsanya Musa. Nyebelin nggak? Kita udah tolong dia, ya kan? Dibunuh orang Mesir supaya nggak macam-macam sama orang Ibrani. Orang Ibrani berantem sama orang Ibrani. Pas Musa tegur, jangan berantem, kita sebangsa. Misalnya mereka tertunduk malu, iya deh bener ya. Malah ngomongnya nyolot gitu loh. Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Kamu mau bunuh kami? Seperti kamu bunuh si Mesir, terus dilaporin pula. Itu kemarahan pertama. Udah marah sama orang Mesir, tapi digituin sama orang Israel. Jadi barangkali nih kalau saya jadi Musa, awalnya saya simpati sama orang Israel. Simpati, aduh kesian nih Israel disiksa terus ya. Pas lihat kejadian gini, bodoh amat loh. Udah biar dijajah aja terus. Emang mentalnya begitu orang Israel. Pertama. Kedua sekarang, amarah Musa kedua. Bilangan 11. Orang Israel di padang gurun cuman makan roti mana doang. Belum dapat burung puyuh, belum dapat. Terus tiba-tiba ada di antara orang Israel itu disebut di bilangan 11 ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang Israel pun menangis pula berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Nah, jadi di antara kumpulan itu ada disebutin di Alkitab orang-orang bajingan. Mereka teriak, kasih daging. Kami teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Nggak ada sesuatu pun kecuali secuil mana ini saja yang kita lihat. Nah, mana itu kayak ketumbar, kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari, ambilin mana, dimasak, diperiuk jadi roti bundar, rasanya seperti panganan. Nah, di situ mereka mengeluh, pokoknya nangis, mereka nangis. Lalu bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Tuhan enak sama Israel.
Udah dikasih roti mana, marah-marah. Bilangan 11 ayat 11, amarah Musa yang kedua. Berkata Musa sama Tuhan, kenapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Emangnya akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan. Dari mana aku bisa dapatkan daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Aduh, aku sendiri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Aku sendiri tidak bisa. Ini terlalu berat. Marah dan frustrasi melayani bangsa Israel. 3. Bentar ya, saya mau ambil air dulu. Mana ya airnya? Oke, nggak apa-apa, bentar aja. Bilangan 20. Ini sekarang kisah amarah Musa yang ketiga. Teriak-teriak lagi tuh orang Israel. Teriak-teriaknya begini. Sekiranya kami mending mati aja, seperti saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan. Kenapa kamu membawa kami ke padang gurun, supaya kami mati kehausan? Kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, membawa kami ke tempat celaka ini? Udah diselamatin, mau dibawa ke tanah perjanjian, malah dikatain tempat celaka. Nggak ada pohon ara, anggur, delima, air minum pun nggak ada. Singkat cerita, Musa dan Harun menghadap kemah perjanjian. Tuhan bilang, apa nih? Katakan, disuruh berkata ke bukit batu, nanti akan keluar air. Musa ambil tongkat, dia nggak ngomong babi bu, udah dikumpulin jemaat, lalu bilangan 20 ayat 10, Musa berkata dalam amarahnya, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia angkat tongkat, dia pukul 2 kali. 2 kali. Disuruh ngomong, dipukul 2 kali. Keluar banyak air sampai bisa minum. Tapi sebelum mujizat itu, kata-kata Musa apa? Orang-orang durhaka. Nah, ini yang namanya capek dalam pelayanan. Dan Musa udah tahu. Di hari pertama, dia mau nolong orang Israel sebelum dia jadi apa-apa, sebelum dia jadi siapa-siapa, sebelum 40 tahun di Midian, orang Israel itu nggak tahu diri. Ditolong, malah diancam, dilaporin, malah dikatain. Kedua, dikasih mana, minta daging sampai kayak orang kesurupan tadi, bilangan 11. Ketiga, minta air, ngomongnya udah sumpah serapah. Pernah nggak Bapak Ibu, saking marah kita ngomong ke murid-murid gitu, anak-anak durhaka, gitu ya, saking nggak tahu diampun, pernah nggak keceplosan? Maksud saya anak-anak neraka, kok neraka? Anak-anak apa ya? Nggak ada yang bagus ya belakangnya Kak. Saking marahnya. Sampai satu titik kita bilang ke pasangan kita, cukup ya, saya ngajar sekolah minggu, kayaknya saya udah ketuaan deh. Bisa putus ini urat saraf, emosi. Tahu di rumah dikasih makan apa sih sama orang tuanya? Kayak anak liar amat sih gitu ya. Marah misalnya, capek. Nah, sekarang kita ada di keadaan yang sebenarnya kan berat kan? Banyak tantangan kan? Yang mana bisa bikin kita capek, setidaknya ada 5 jeritan. Pelayan keluarga, pelayan sekolah minggu itu, Bapak Ibu pendeta, majelis, rekan-rekan senior, teman-teman sekalian. Satu apa? Banyak program. Di antara banyak komisi di gereja, salah satu yang paling banyak programnya apa? Sekolah minggu. Dan setiap program, mulai dari dekor, sampai ngajar, sampai musik, sampai foto, iklan, YouTube, paling repot. Kadang-kadang repotnya bisa ngalahin kebaktian umum. Kadang-kadang. Kecuali Natal sama Paskah. Banyak. Baru bentar sekolah Alkitab liburan. Nanti acara ini, acara itu. Ya kayak siang ini, barangkali ada di antara kita ikut, bodoh amat nih. Banyak amat acara. Udah gue ikut matiin kamera aja. Misalnya ya, gue tinggal masak. Misalnya. Banyak amat programnya. Capek. Tapi ada jeritan yang kedua. Terlalu sedikit yang mau terlibat. Kita ajakin, bahkan ada nih mamanya jadi guru sekolah minggu, anaknya jadi guru sekolah minggu juga, bener gak? Kenapa? Tolonglah bantu mama. Kagak ada yang menjadi guru sekolah minggu, ajakin tuh teman-teman kamu di RGK, ayo jadi guru sekolah minggu, masuk gitu loh. Saking terlalu sedikit. Jeritan yang ketiga, gak clear arah kepemimpinan. Tiap ganti ketua, ganti pengurus, berubah semua. Ini mau kemana sekolah minggu kita?
berubah-ubah metodenya, bukunya. Misalnya ya, tentu itu sih nggak ada di gereja kita, bukan. Di gereja lain, gereja orang bisa begitu. Terus apa? Para pemimpin kurang bersatu. Loh, sekarang begini loh. Yang paling lama ada di sekolah minggu, di sebuah gereja, itu orang-orang pemimpin di sekolah minggu. Di majelis dia bisa berganti. Tapi di sekolah minggu bisa lama. Artinya apa? Kalau ada yang bersitegang, guru sekolah minggu A sama B 20 tahun lalu, sampai hari ini masih bersitegang, adanya di mana? Di sekolah minggu. Di RGK nggak mungkin, ya nggak? Ya kan udah lulus di PGK, udah itu naik ke umum misalnya. Di majelis udah bubar, udah ganti BPH-nya, majelis udah ganti. Tapi di sekolah minggu masih ada dan bisa bersih tegang lama sekali dan akhirnya bikin semua pusing atau bahkan kebagi kubu. Nah, ini kubu ya kakak ini, lause ini kubunya kakak itu, kebagi dua, kurang bersatu. Akhirnya kita bilang pusing amat. Dalam hati mau melayani dengan sukacita, anak-anak lucu-lucu, keluarga dibina, ini malah banyak politik, udah sama kayak parpol. Ya. Dan jeritan yang kelima adalah anggota tidak dimuridkan. Guru baru masuk, SMP, SMA ikut, tapi nggak diajarin bener-bener, rasanya dia masih bingung-bingung gitu ya, nggak dimuridkan bagaimana punya hati. Terus, tapi ayo ini tuh, akhirnya dibilang capek aku di sini banyak keluar, tapi nggak banyak asupan masuk ke dalam jiwaku. Itu rata-rata 5 jeritan. Yang saya harap di gereja kita nggak terjadi demikian. Nah, akhirnya sadar tidak sadar, waktu berlalu di komisi, di departemen, sekolah minggu, pelayanan keluarga dan murid ini ada krisis. Kita ada krisis nggak sekarang ini? Apa sih tanda-tanda adanya krisis? 1, pelayan mulai capek. Yang senior bilang, kok gini doang capek. Yang baru bilang, capek, nggak jelas nih, capek. 2, kurang pemimpin. Yang naik 4L, lu lagi katanya kan, orangnya sama terus. Kurang kepemimpinan. 3, petobat baru jarang. Jarang ada anak yang datang ke gereja kita, keluarganya dari latar belakang non-Kristen. Dulu ada, ya kan, cerita-cerita kakak-kakak ini ke rumah di daerah Cideng, ke Tojo, ajakin anaknya masuk ke Rabu Ceria, sekolah minggu. Orang tuanya masih agama lain, tapi anaknya mau bergabung. Sekarang anaknya jadi majelis, anaknya jadi guru sekolah minggu, atau bahkan kita orang itu. Yang waktu kita sekolah minggu, diajak, diketok, ikut Rabu Ceria, ikut Sabtu Ceria, masuk. Papa mama kita masih begini, tapi kita masuk. Gara-gara kita terima Tuhan Yesus, kita bawa Injil ke dalam seluruh keluarga. Tapi itu 20 tahun lalu. Sekarang jarang. Apalagi ciri-ciri krisis? 4, komunitasnya stagnan. Gitu-gitu aja. Relasi keakraban, saling berkorban, saling encouraging, gitu-gitu aja. Itu stagnan. Terus ada relasi yang bergumul. Ada orang-orang yang bermasalah tetap menduduki tempat yang bisa bikin masalah. Ada masalah yang tidak diselesaikan. Ada kebenaran yang nggak berani diangkat karena yang ngomong adalah orang yang punya kuasa, misalnya. Jadi relasi bergumul di dalam. Terus ada apa? Persahabatan yang rusak. Dulu melayani bareng, tapi satu dan lain hal ribut dan nggak pernah ngomong lagi sampai sekarang. Kalau ngomong titip, tolong ya, sampaikan kepada si A begini. Ntar di sana juga, tolong ya, jawab kepada dia begini. Nah, itu kan kita kayak jadi petugas telegram, nyampein kanan, nyampein kiri. Nah, biasanya begitu yang muda-muda, yang nggak ngerti apa-apa. Hah, ada apa sih ini? Ya udahlah, sampein aja gitu ya. Ada persahabatan yang rusak. Dan 7, ada pergumulan dengan dosa yang rasanya nggak beres-beres. Nah, ini krisis. Kita lagi ngalamin ini nggak? Kita ada di masa-masa seperti ini nggak sih sebetulnya? Apa penyebabnya? Wah, tentu bisa jadi ini iblis bekerja. Dikelabui pikiran kita, goal kita, dipecah-pecah, dibuat putus asa, dibebani dosa. Sekarang saya ingin minta Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, ketik di kolom chat 1 atau 2 kata.
yang paling sering bikin kita lelah dalam pelayanan? Ada beberapa di antara Bapak Ibu yang bukan cuma pelayanan di sekolah minggu, bukan cuma di keluarga, tapi banyak. Coba tulis satu kata atau dua kata ya, yang menggambarkan satu hal yang paling sering bikin pelayanan kita merasa lelah. Kalau sungkan ngetiknya, bisa di private kan di Zoom ya. Nanti kalau private saya nggak akan sebut namanya. Misalnya yang bikin lelah adalah nama orang lain kita sebut. Bla bla bla, David Prawira. Oh ini tiap kali ketemu capek gua. Misalnya kan ya. Nah itu kan tentu kita jangan tulis di sini ya. Nanti kita semua jadi capek. Jadi bisa private. Satu atau dua kata yang menggambarkan sesuatu yang paling sering bikin kita tuh capek, lelah dalam pelayanan. Silakan. Terima kasih. Wow. Wow. Thank you. Ya. Bisa kesepian, bisa kita tuh sibuk sendiri. Ini saya nggak bacain lengkap kata-katanya dan namanya ya, yang private message ya. Ya, ada yang tulis Tuan, kurang tanggapan dari yang lain. Iya, di grup itu ya tenang-tenang aja kayak grup WA keluarga. Yang WA kan pasti mama kita mulu berita-berita yang hoax-hoax juga masuk ya. Ada yang merasa iya kesepian, ada yang merasa capek, ada yang merasa bekerja sendiri ya, udah sibuk, yang lain aduh gitu. Kurang tim ya, kurang orang bantuin bersama kita. Tidak fokus, butuh aqua itu. Oke, tentu juga ada perbedaan generasi, ya kan? Kita segala usia sekolah minggu itu loh, dahsyat. Yang dari mulai pelayanan dari tahun 77 sampai 2027. Nah, kurang bagi waktu juga ya, benar. Terus apa lagi yang bikin capek? Oh tentu ibadah YouTube. Produksinya susah, nggak ketemu anak-anak, padahal kadang kita lagi capek gitu ya, tapi pas hari Minggu pagi ketemu anak-anak tuh, capek di hari Senin sampai Sabtu bisa hilang. Lihat mereka panggil kita, peluk kita, pas berpisah tuh kayaknya sedih gitu, atau lihat muka mereka senyum, ketawa-tawa, bercanda, senang. Sekarang mah online. Mereka nonton kita nggak bisa nonton mereka. Ya kalau Zoom lumayan deh ya, meskipun juga beda rasanya. Thank you. Ada lagi? Apalagi sih? Kalau ada, oke. Nah, thank you ya. Jadi ada banyak hal yang bisa bikin kita capek. Maka sebetulnya pertanyaannya, waktu kita capek, kita mesti ngapain? Saya percaya ada kalanya Tuhan suruh kita cukup di satu pelayanan dan berangkat ke pelayanan lain. Ada kalanya kita harus bertahan meskipun sudah capek. Jadi yang pertama ada kalanya kita mesti, meskipun sudah nyaman, tapi kita tahu kalau kita tetap di ya, ini si engkoh, ini umur 39, masih di remaja. Akhirnya remaja-remaja jadi pasif, gara-gara ada si engkoh sama si ini. Misalnya, udah saatnya harus move on, saatnya mesti bukan address itu apa, rantai pemuritan.
Kalau enggak, pelayanan keluarga, pelayanan murid, pelayanan kita itu cuma jadi wadah aktivitas. Ya. Kenapa? Kita sibuk sekali. Urusan A, B, C, belum lagi urus keluarga kita, relasi kita, kerjaan kita, segala macam. Kecuali kita ini investor yang tiap bulan dapat 30 juta dari uang keuntungan gitu kan. Enggak kan kebanyakan ya. Meskipun barangkali ada di sini. Bentar ya, ada tukang es krim tuh. Kalau saya suruh beli, kira-kira jadi diem nggak dia? Ya beginilah kalau online kan. Ntar bakso, ntar es krim, ntar lagi gendut. Apa sih rantai pemuritan? Ya ini, relasi di dalamnya yang menumbuhkan. Kadang di pelayanan bisa punya hubungan baik aja plus. Hubungan baik itu nggak cukup. Relasi yang lebih dalam. Loh, kenapa sih orang gereja kok kayaknya nggak nangkep soal pemuritan? Karena ada 5 miskonsepsi. Ada 5 kesalahpahaman tentang pemuritan. 1, dipikir pemuritan tuh asal kita ngumpul pasti terjadi. Enggak. Pemuritan tuh tidak otomatis. Gravitasi kita adalah ya udah jalanin aja, aktivitas aja. Kedua, miskonsepsinya. Pemuritan tuh pasti terjadi. Kalau saya datang ke gereja, pasti saya dimuridkan. Enggak. Pemuritan itu proses. Kayak kita mau bikin kecap tuh terbuat dari apa ya? Kacang kedelai ya? Ya kan? Kacang kedelai tiap hari masuk pabrik, ditaruh di depan, enggak jadi kecap. Mesti diproses. Kacang kedelai jadi tempe misalnya, mesti diproses. Enggak serta-merta kalau dia datang ke pabrik, dia berubah jadi kecap. Enggak. Ya kan? Mesti ngalamin prosesnya. Nah, manusia juga sama. Enggak serta-merta dia datang ke pabrik yang namanya gereja, lalu dia jadi seorang murid Kristus. Enggak. Dia cuma jadi pendatang gereja. Jadi pertama, tidak otomatis. Kedua, datang doang nggak cukup. Ketiga, pemuritan buat mereka nggak percaya. Saya sudah lama di gereja, nggak butuh lagi. Padahal buku-buku teologi spiritual berkata, kalau ada 4 kategori manusia, dari yang paling tidak rohani, yang tidak percaya Tuhan, sama yang rohaninya paling elit, siapa yang paling butuh dimuridkan? Saudara bakal terkejut. Yang paling senior. Aku pikir yang paling butuh dimuridkan dia yang masih hijau. Belum berpengalaman. Iya butuh, kata buku teologi spiritual itu, yang tulis Eugene Peterson. Tapi yang paling butuh, yang paling senior. Bengong nggak? Artinya di gereja yang paling butuh dimuridkan siapa? Ketua majelis, ketua rohaniwan. Menarik ya? Menarik ya? Atau kita yang udah lama. Itu paling butuh ternyata. Apakah itu terjadi? Enggak kan? Yang lebih banyak dimuridkan adalah yang paling kecil-kecil. Yang butuh sekolah minggu, anak SD, anak TK. Dia bilang enggak. Yang paling butuh sekolah minggu, orang yang paling senior. Wow. Fakta tentang teologi spiritual ini membalikkan konsep kita tentang pertumbuhan. Makin kita tinggi, makin expert, makin dalam, makin butuh. Bagus ya. Dan discipleship is a program. Pemuritan program asal jalan doang. Enggak. Mesti dikerjain. Kenapa sih mesti dikerjain? Gini loh. Hari ini kita tuh dapetin fakta yang mengerikan. 14,6% remaja Kristen Indonesia pernah contemplating suicide. 14,6. Dan yang udah lakukan 3,5%. Coba lakukan. Nggak berhasil. Tambahin ini lagi nih. Apa namanya? Data lagi nih ya. Perbedaan dari tahun ke tahun tentang kekristenan di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia tadi suicide, mental health itu jadi isu. Nah, kalau di Amerika ini isu yang sedang terjadi. Dulu ya, pada tahun 1960-an dalam bukunya Christian Mission ada data orang itu jadi Kristen ketika umurnya 4 sampai 14 tahun. Saudara begitu nggak? Yang tadi saya bilang ya, orang tua kita belum percaya, rumah kita barangkali daerah Jakpus atau di mana di barat, di bandara, daerah situ Dadap, kita nggak Kristen. Orang tua nggak Kristen, tapi kita pertama kali jadi Kristen. Terus bawa seisi keluarga. Umur kita untuk jadi Kristen 4 sampai 14 tahun. Tahun 60-an, this is what happened. 4 sampai 14 tahun. Nah, kan bener kan? Sekarang somai. Tadi es krim, sekarang somai. Bentar lagi bakso kan? Ntar malam nasi goreng dong. Tahun 1960-an, umur 4 sampai 14 tahun itu jadi Kristen. Dan sekarang mereka udah usia berapa? Udah usia 50-an akhir kan? Tapi jadi anak Tuhan umur 4 sampai 14 tahun.
Itu tahun 60-an. Nah, tahun 94, artinya kacak berapa nih ya? 40 ya, kacak 45 tahun kira-kira ya. 50-an tahun ya, 50-an tahun ya. 85% itu ya, yang jadi orang percaya masih sama, 4 sampai 14 tahun. Tapi turun. Sebelumnya mayoritas, sekarang jadi cuma 85%. Oke, lanjut lagi datanya. 2004, 10 tahun setelah Myers, George Barna itu yang punya survei-survei yang paling banyak soal kekristenan di Amerika, udah tadi kan 85 nih, turun persentasenya 43% doang yang jadi Kristen di bawah usia 14 tahun. 64% di bawah 18 tahun. Artinya apa? Orang jadi Kristen itu makin lama makin tua. Dulu masih anak-anak, makin lama makin tua. Nah, katanya. Jadi kita bisa lihat ya, saudara-saudara sekalian, tahun-tahun di mana kekristenan itu jadi sebuah ladang hijau, 4 sampai 14 tahun jendelanya. Sekarang jadi padang gurun, nggak terlayani. Bisa lihat dari mana? Ya mungkin di gereja kita juga yang ada di sekolah minggu adalah anak-anak yang orang tuanya memang kebaktian di gereja kita. Tidak ada yang spesial dengan itu, ya memang orang tuanya datang kok. Ya anaknya mau nggak mau ikut kan? Tapi kan yang kita nantikan adalah ada anak-anak yang papa mamanya itu nggak pernah kenal Tuhan. Tapi gara-gara pelayanan sekolah minggu kita, dia bisa maju sampai ke sana. Nah, saya ingin tutup ya dengan satu cerita soal pingin mundur, pingin menyerah. Di Bandung, ada satu rumah singgah yang dimulai oleh seorang suami istri. Namanya Rumah Tumbuh Harapan, yang menampung perempuan umur belasan tahun yang mau gugurkan kandungan gara-gara dia hamil di luar nikah. Ngeri ceritanya. Ada yang anak di Jambi, Palembang, itu mau digorok sama bapaknya karena dia pregnant. Jadi dia mesti lari keluar pulau. Banyak kisah-kisahnya, SMP 13 tahun. Udah hamil kedua kalinya. Yang pertama dia gugurin. Hamil kedua kalinya, dia bawa anaknya ke yayasan ini. Minta dipelihara. Belum lagi cerita-cerita di mana bisa pagi-pagi bangun tidur depan pintu rumah yayasan itu ada bayi ditaruh. Jadi pelayanan mereka itu ngebimbing perempuan yang hamil di luar nikah sampai anaknya lahir dan nampung bayi-bayi itu. Karena banyak si mamanya itu belum siap jadi mama. Ya iyalah 13 tahun ya kan. 13 tahun jadi mama gitu loh. Sampai hari ini dia sudah bantu wanita lahirkan 330 bayi. Yang punya yayasan ini umurnya baru 43 tahun. Masih muda ya, baru 43 tahun. Pernah nggak dia pengen berhenti? Nah, saya pernah ketemu orangnya, suami istri. Namanya Charles dan Devi di Bandung. Pernah nggak mereka pengen berhenti? Pernah nggak mereka capek? Oh, nggak habis-habis. Dia udah nolongin bayi orang, kadang-kadang orang tuanya marah ngancem-ngancem, bawa senjata. Dia udah tolongin, dipermasalahin sana sini. Terus berat. Sampai satu titik, si Pak Charles-nya ini kena penyakit. Yang mesti dia cuci darah. Dia cuci darah, sampai di badannya ada bengkak, ada segala. Saya lupa sakitnya apa di ginjal atau di lever, saya lupa ya. Sampai mesti cuci darah sampai mau mati. Waktu dia mau mati, dia mikir kembali seluruh hidupnya berjalan depan mata dia. Gua nyesel nggak ya, kata dia tuh. Hidup dipakai buat kayak gini. Itu dia baru mikir gitu, dia tutup mata, dia ingat masa kecilnya. Dia nggak punya papa mama. Nggak punya papa mama. Jadi dia memang dibesarkan yatim piatu. Dia nggak cerita, saya nggak tanya kenapa nggak ada papa mama, apakah meninggal atau bercerai. Terus miskin. Waktu dia mau nikahin istrinya sekarang, istrinya tuh keluarga baik-baik, keluarga berada, dia nggak punya duit. Aduh, Bapak Ibu, kalau saudara punya pengalaman sebagai laki-laki, mau nyamperin rumah kekasih, tapi kita miskin, dia kaya, gimana perasaannya? Ada yang punya pengalaman di sini? Kita naik sepeda motor, di rumah dia mobil 2, rumahnya gedong. Kalau bisa kita parkir jauh-jauh gitu, apalagi kalau sepeda motornya jelek. Ada nggak yang punya pengalaman? Mau ngajak makan, bingung mau makan di mana. Dia sama keluarganya kalau makan, wah di restoran. Kita mah nggak pernah. Dia ngalamin itu. Dan setelah nikah dia nggak bisa punya anak. Jadi rasanya hidup ini komplit, dia alamin semua.
Oh iya, sebelum nikah ditolak habis-habisan sama keluarga yang perempuan. Lu yakin mau sama si Charles? Kata si mamahnya. Nah, kan down dong ya. Ya kalau kita direstuin kan seneng ya. Iya tuh bagus sama dia. Ini digitu-gituin terus. Ya mau yakin, karena ada laki-laki lain yang deketin lebih mapan. Nah, waktu dia mau meninggal di rumah sakit gara-gara cuci darah ya, itu semua muncul di pikiran sampai dia tuh nggak sadar nangis. Dipegang itu ranjang erat-erat, Tuhan, hidup ini kok berat. Kecil sendirian, hidup miskin, mau nikah nggak punya uang, nggak direstui calon mertua. Ada yang pernah ngalamin? Nggak direstui itu, ya Tuhan, mau mundur. Mundur pelayanan mah kecil, mundur PDKT, itu besar. Nggak direstuin sama orang tuanya dia. Kalau orang tua kita sendiri, kita bisa berjuang, kan? Enggak, saya memilih dia. Nah, itu kalau orang tua kita. Nah, kalau orang tua dia, mau ngomong apa kita? Dianggap rendah, dianggap nggak bisa. Kena penyakit mau mati, nggak punya keturunan juga. Waktu dia mulai nyesel, dia tutup mata. Dia berdoa sama Tuhan. Tidur, ketiduran karena capek. Atau karena obat infusnya. Waktu dia melek di malam hari, jam 6 sore. Dia kaget. Sekeliling ranjang itu kumpul, tanda kutip, keluarga. Anak-anak yang dulu dia tampung, sekarang udah jadi remaja, udah jadi pemuda. Dan yang kecil-kecil, kumpul semua rame di kamar dia. Pada diem, yang kecil-kecil pada bercanda, ada yang bawain balon, ada yang bawain roti. Wah, di situ dia terharu. Kan dia tanya, Tuhan, emang bener ya pilihan hidup saya melayani kayak begini? Kok hidup gue susah amat sih? Kata si Charles Wong. Pas dia melek, dia lihat. Kayak Tuhan tunjukin. Nah, ini loh buah kamu. Ini loh buah kamu. Lihat tuh. Udah gadis, cantik. Udah pemuda. Dulunya bayi yang dibuang. Sekarang percaya diri. Saya anak adopsi, tapi saya disayang. Itu anak-anak adopsi semua kan. Semua senang sekali. Dia terharu. Waktu dia sembuh sakitnya. Dia balik lagi ke yayasan. Dia terus melayani gak berhenti. Dan dia terus adopsi bayi. Capek lu, umur 43, gendong bayi lagi. Sama istrinya. Iya kan? Ya bayi kan kagak ngerti ini bapak apa ibu asli apa enggak. Umur 43 kembali lagi seperti punya bayi dari nol. Terus di rumahnya ada 20-an anak. Terus dia nggak berhenti. Kenapa? Dia lihat apa yang jadi dampak dia. Dia lihat apa yang jadi dampak dia. Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada kalanya kita mesti pindah pelayanan meskipun sudah nyaman. Ada kalanya kita stay meskipun capek. Apa yang bikin kita stay? Panggilan, dampak. Dan dampak cuma bisa terjadi waktu kita mentransfer hidup kita melalui pemuritan. Bukan program. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih buat perjalanan hidup kami seorang demi seorang yang panjang dan berkiliku-liku. Kami seringkali bertanya kenapa kami harus alami A, B, dan mungkin banyak masalah yang tidak selesai. Tapi kami paham, waktu kami mau memuridkan orang lain, materi kami adalah hidup kami. Oh, kami nggak bisa ngajarin orang untuk jadi kuat kalau kami belum pernah dihajar hancur. Kami nggak bisa ngajarin orang bersuka cita untuk kami memegang tanganmu ketika ditinggalkan oleh orang tua kami yang meninggal. Kami tidak bisa mengajarkan mereka untuk setia ketika kami tidak pernah ingin mundur. Kegagalan kami, kemunduran kami, dan kelelahan kami, semuanya berharga di hadapan-Mu. Bukan hanya karena Engkau Allah yang menyimpan tetesan air mata kami, tapi karena Engkau Allah yang memakai kisah hidup kami sebagai buku pelajaran pada anak-anak yang kami bina. Tuhan, terima kasih. Karena melalui pengalaman kami, anak-anak bisa belajar. Berikan kami hati yang kuat dan iman yang besar untuk melihat dampak sebelum kami melihat buahnya. Dan jadikan kami pembentuk murid. Dan jadikan kami murid selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.